Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dion Sudirman. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video yang kemarin sudah saya upload. Nah, di sini saya akan melanjutkan video tersebut. Nah, langsung saja kita kepada pembahasannya, yaitu di sini saya membawakan fungsi keberadaan pasar modal syariah, yang mana di dalamnya memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dan keuntungan dan resiko. Nah, di dalam juga memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna untuk mendapatkan likuiditas. Nah, tidak hanya itu, di dalam juga memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Selain itu, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Selain itu, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah ini juga berfungsi untuk memungkinkan investasi. Pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga suatu saham. Next, spekulasi di pasar modal. Nah, untuk spekulasi ini, yaitu kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan pengambilan sebuah risiko ataupun risk taking action, yang mana biasa dilakukan oleh pelaku bisnis ataupun sebuah investor. Nah, di dalam juga ada yang membedakan spekulan ini dengan pelaku bisnis ataupun investor, yaitu dilihat dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya, yang mana spekulan berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya tinggi tanpa sebuah perhitungan. Sedangkan jika pelaku bisnis ataupun investor senantiasa menghitung resiko dengan return yang diterimanya. Nah, kita lanjut, tidak hanya itu. Jadi spekulasi di pasar modal ini juga sekarang pertanyaannya, bagaimana pasar modal syariah bisa meredam spekulasi? Nah, jawabannya itu spekulasi itu sendiri dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, namun melainkan cara orang mempergunakannya ketidakpastian tersebut manakala ia meninggalkan sense of responsibility dan rule of law untuk memperoleh keuntungan semata dari ketidakpastian. Nah, hal itulah yang dilarang dalam konsep gharar yang masuk dalam sebuah Islam. Dan jalannya itu salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding, yang mana periode ataupun jangka waktu pemegang saham minimumnya. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualkan di setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Nah, kendala di sini untuk mengembangkan pasar modal syariah, yang mana kendalanya diantaranya itu belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari BPPAM atau pemerintah. Misalnya undang-undang perkembangan keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan BPPAM atau pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah. Nah, selama ini juga pasar modal syariah ini lebih populer sebagai sebuah wacana, di mana banyak bicara tentang bagaimana pasar itu disyariahkan. Nah, jadi pertanyaan, di mana selama ini praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, masyia dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal. Nah, sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu didukung dari berbagai pihak, yang mana karena ternyata perkembangan pasar modal perlu didukung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, karena ternyata perkembangan Jakarta Islamic Index dan reksadana syariah kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga perlu didukung dari berbagai pihak, khususnya praktisi dan akademisi. Praktisi ini dapat menjelaskan keberadaan pasar modal secara pragmatis, sedangkan akademisinya bisa menjelaskan secara ilmiah. Nah, di sini ada sebuah strategi yang perlu dikembangkan untuk menjalankan sebuah sistem seperti ini. Di antaranya itu
Mengeluarkannya Undang-Undang Pasar Modal Syariah lalu diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah itu sendiri, ataupun sederhananya minimal menyempurnakan UU PM nomor 8 tahun 1995. Sehingga dengan hal ini harapannya semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah itu sendiri. Nah, yang menjadi strategi juga perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang sebuah islami di dalamnya, yang kental akan mendukung segala peraturan yang berbau islami. Hal ini juga guna untuk memotivasi juga meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah. Nah, tidak hanya itu, strateginya juga diperlukan secara jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen syariah dalam pasar modal, sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air. Nah, perlunya kajian-kajian mengenai pasar modal syariah, yang mana hal itu didukung akademisi sangat diperlukan guna untuk memahami perlunya keberadaan pasar modal syariah. Baik, untuk pasar modal syariah mungkin materi yang cukupan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar di bawah sini. Saya Dion Sudirman, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.